anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita memulai dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada saudara Hasbi, silakan pimpin doa. Amin. Sudah ya, selesai berdoanya. Kemudian ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yakni siswa dapat mengetahui mengenai ciri-ciri, struktur, serta kegunaan dalam kesehatan pada virus. Jadi, hari ini kita akan belajar apa? Betul, hari ini kita akan belajar tentang virus. Ada yang sudah tahu virus itu apa? Baik, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini Ibu sudah punya sebuah alat peraga yang menggambarkan tentang struktur dari virus. Ada yang tahu ini virus apa? Ya, betul sekali, Septi. Ini adalah virus T yang sering kita ketahui di buku-buku SMA. Nah, ukuran virus ini ukurannya sangat kecil, yaitu sekitar 20 nanometer sampai 300 nanometer. Nah, ukuran dari virus ini tidak jauh lebih besar dari bakteri. Jadi, ukuran virus ini sangat kecil. Virus ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Botanik, yaitu Bapak Ivanovsky. Yang pada saat itu Bapak Ivanov berhasil mengekstrak tumbuhan tembakau yang terkena penyakit mozaik, dan sehingga pas diteliti ditemukanlah virus ini. Nah, apa saja sih struktur dari virus ini? Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini dalam virus sebenarnya ada dua komponen utama, yaitu ada kepala dan ada ekor. Nah, tapi di antara kepala dan ekor ini ada beberapa bagian lainnya. Yang pertama ada kapsid. Kapsid atau kepala virus ini. Nah, kapsid ini lapisan kapsid ini terdiri dari protein. Nah, di dalam kapsid ini terdapat materi genetik. Ada yang tahu apa? Ya, betul. Isi dari kapsid ini ada materi genetik berupa DNA. Nah, kemudian ada di sini leher dari virus tersebut. Kemudian ada dari sini sampai sini itu ada selubung ekor. Kemudian ini yang jumlahnya 4 ini merupakan serabut ekor dari virus tersebut. Nah, selanjutnya di bagian sini ada jarum injeksi. Nah, fungsi dari jarum injeksi ini untuk mensintesis materi genetik atau DNA ini kepada sel inang yang akan kemudian disintesisnya dalam proses replikasi pada virus. Nah, apa sih replikasi pada virus? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu replikasi pada virus. Nah, replikasi pada virus ini merupakan proses perkembangbiakan atau proses perbanyakan diri pada virus, atau bisa dibilang sistem reproduksinya pada virus. Nah, replikasi pada virus ini terjadi ada dua daur. Yang pertama daur litik dan yang kedua daur lisogenik. Nah, pertama kita akan bahas tentang daur litik terlebih dahulu. Daur litik ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap absorpsi, kemudian tahap penetrasi, kemudian tahap sintesis, kemudian tahap perakitan, dan yang terakhir tahap lisis atau tahap pemecahan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tahap absorpsi. Tahap absorpsi ini tahap di mana serabut ekor pada virus mulai menempel pada dinding inang yang akan disintesisnya.
Jadi misalkan pada proses bakteriofa, kan di mana bakteriofa itu bakteri yang disintesis oleh virus. Jadi si serabut ekor ini akan menempel pada dinding bakteri tersebut, nempel. Nah, tahap seperti ini masih disebut dengan tahap absorpsi. Kemudian ada tahap penetrasi. Tahap penetrasi ini, DNA pada virus ini mulai masuk ke dalam sel inang atau pada bakteri tersebut melalui apa? Melalui jarum injeksi yang dimiliki oleh virus ini. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap sintesis. Nah, pada tahap sintesis ini merupakan tahap perombakan DNA si inang yang kemudian akan diganti oleh. Jadi ketika misalkan virus ini mensintesis bakteri, maka DNA bakteri itu akan dirombak dan kemudian akan diganti oleh DNA virus ini. Kemudian yang keempat, tahap perakitan. Nah, tahap perakitan ini merupakan tahap penyusunan dari struktur-struktur pada virus ini, seperti misalkan penyusunan pada kapsid, pada leher, selubung ekor, dan serabut ekor. Nah, dan yang terakhir ada tahap lisis atau pemecahan. Tahap lisis ini jadi dinding si bakteri yang sudah disintesis kemudian akan mengalami pemecahan yang kemudian dibarengi oleh keluarnya virus-virus baru seperti itu. Kemudian kita lanjut ke daur selanjutnya, yaitu daur lisogenik. Nah, daur lisogenik ini sebenarnya sama saja, tidak beda jauh dengan daur litik. Ada absorpsi, ada penetrasi, dan lain sebagainya. Namun, yang membedakan antara daur lisis dengan daur lisogenik ini hanya pada proses pembelahan dan penggabungan. Jadi sisanya mah tetap sama seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi tentang penyakit yang diakibatkan oleh virus. Seperti yang kita ketahui bahwa virus ini merupakan bisa dibilang banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus tersebut. Di antaranya seperti flu. Kita tahu kan flu itu apa? Flu merupakan penyakit yang sudah tidak asing atau sudah umum bagi kita semua. Mungkin semua orang sudah pernah mengalami yang namanya flu. Flu ini diakibatkan oleh virus influenza yang kemudian menyerang pada manusia. Nah, selanjutnya ada demam berdarah. Demam berdarah itu diakibatkan oleh virus dengue yang kemudian disintesis kepada manusia melalui nyamuk. Ada yang tahu? Betul, Konita, nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya ada penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Dari namanya saja sudah jelas bahwa penyakit ini diakibatkan oleh virus. Masih banyak lagi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus ini, seperti sekarang kan sedang marak tentang pandemi corona. Corona kan merupakan salah satu dari jenis virus yang menyerang manusia, hewan, dan yang lainnya dengan gejala seperti demam tinggi, sesak nafas, dan Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian semua dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian, kalau sudah dibagi menjadi 4 kelompok, Ibu sudah membagikan sebuah lembar kerja di meja kalian di meja kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Baik, selesai pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, ada yang ingin menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari hari ini? Ya, baik. Jadi, hari ini kita sudah belajar mengenai virus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa virus ini merupakan organisme kecil yang berukuran 20-300 nanometer yang memiliki struktur diantaranya kapsid yang di dalamnya ada materi genetik yang berupa DNA, ada juga leher, ada selubung ekor,
ada serabut ekor, dan juga ada jarum injeksi. Nah, dalam virus ini terjadi replikasi DNA yang terdiri dari dua daur. Yang pertama daur litik dan daur lisogenik. Nah, virus ini bisa menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya influenza, demam berdarah, HIV, dan masih banyak yang lainnya. Sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa persiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Sudah membaca materi terlebih dahulu. Ditutup saja dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.